Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, ketemu lagi dengan Ibu ya dalam kegiatan bimbingan klasikal. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal, kita berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh, silakan Pak Jar. Sebelum belajar, adalah kita membaca doa. Mulai. Baik, sebelum ke dalam kegiatan, siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, oke. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang resiliensi ya, sebagai materi pertemuan sekarang. Aktivitas pertama, Ibu akan membagikan kartu kepada kalian. Kartu ini, silakan. Kartu ini akan kalian gunakan untuk membangun sebuah menara. Menaranya mau seperti apa prosesnya, silakan kalian pikirkan ya. Sampai menara itu menjadi tinggi. Paham sampai situ? Kita akan batasi waktunya selama 7 menit, cukup ya? Cukup ya. Silakan untuk mulai mengerjakan. Bu, mau bertanya? Boleh? Ke bawahnya berapa? Bebas. Bebas. Iya, bebas. Silakan. Nah, utuh ya, tidak masing-masing. Jadi kalau di tengah misalkan sakit gitu. Jadi enggak segini. Waktunya habis ya. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Udah, tidak ada aktivitas apa-apa lagi. Coba duduk. Udah ya. Udah, abaikan dulu. Oke. Kelompok mana yang menaranya paling tinggi menurut kalian? Coba lihat. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya. Oke, kita akan siapa perwakilannya dari kelompok 2 yang akan menjawab refleksi dari kegiatan ini? Rapid. Sama Devina, silakan ke depan. Oke. Rapid. Ketika membangun menara itu, apa yang Rapid dan Devina rasakan? Apa? Harus sabar, terus bekerja sama tenang. Tenang, oke. Gimana perasaan kalian ketika udah tadi kan Ibu udah lihat ya, udah setengah jadi, roboh lagi, setengah jadi, roboh lagi. Bagaimana itu perasaannya? Ada perasaan sedih kah? Ada kecewa. Lanjut lagi, usaha lagi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Rapid. Nah, kelompok yang dari tadi belum jadi, silakan Fajar dan Sila ke depan atau sama Kalea, boleh bertiga, boleh perwakilannya. So, ke depan nggak apa-apa. Ayo Sila, nggak apa-apa sok boleh. Mau semuanya juga boleh sok.
Oke, Kak. Sila, dari tadi Ibu perhatikan nih, menaranya nggak jadi-jadi ya. Apa yang Sila rasakan? Menurut saya sih kesel, Ya, tapi ada rasa mau dibangun lagi. ada perasaan itu. Terus Ada rasa-rasa gimana? harus percaya diri sama harus ngandelin tim juga. Harus bekerja sama dengan Iya. tim. Apalagi Kadang kesel juga sama yang runtuhin. tidak semua tim itu satu ini ya. Iya. Terus strategi apa yang Sila dan tim lakukan agar itunya berbentuk? Iya, seperti itu. Ada nggak? Tadinya lurus, Mm-mm. itu karena dipikir susah, karena emang sini juga kurang rata, jadi kita Iya. agak bengkokin dikit biar berdiri. Oke. Sebenarnya ada lagi dari balik tadi kalian bilang, satu kita tuh pengen beda dari yang lain, dua Iya. menurut kita kalau misalnya kita bikin yang biasa yang kayak gitu, Mm-mm. itu kadang-kadang tuh cepat lebih gampang roboh lagi. Iya, oke. Oke. Ya udah ya, tetap semangat. Tepuk tangan untuk kelompok Sila. Udah ngeliat kelompok ini teh unggul dari kelompok yang lain ya? Nah, perasaannya bagaimana ketika si menara itu teh roboh lagi? Kecewa. Apa? Gimana? Kecewa. Kecewa. Terus strategi apa yang membuat kalian terus ingin mencoba? Ya biar si menara itu jadi gitu. Strategi apa yang kalian lakukan? Yang menyusun menaranya tersebut dengan kondisi yang kuat. Dengan fondasi yang kuat. Selain itu, setelah agak jadi nih, mau dilanjutkan lagi atau menyerah? Lanjutkan lagi. Oke. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Apalagi? Tetap berjuang, berusaha ya. Evaluasi dari kesalahan. Nah, yang disebutkan tadi ketika menara itu ada hambatan, jika kita aplikasikan kehidupan kalian sehari-hari, disepertikan dengan apa? Masalah yang kalian hadapi. Ya. Nah, ketika kalian membangun menara, mencoba lagi, berusaha lagi untuk bangkit mencari strategi baru, itu yang dinamakan dengan resiliensi atau daya lenting. Jadi ketika kalian misalkan sudah ini ya, ketika ada masalah tidak bisa bangkit, merasa gagal, kalian harus ada perasaan untuk bangkit. Ya, bangkitnya seperti apa? Misalkan dengan dukungan dari lingkungan sekitar, apakah dari orang tua, dari teman, ya, agar kalian bisa bangkit. Contohnya, ketika kalian gagal ingin mendapat ranking 1, ya, di perasaan kalian ingin bangkit atau ya udahlah nggak apa-apa menerima? Bangkit ya. Nah, itu kalian sudah memahami konsep dari resiliensi. Ketika kalian jatuh, kalian akan bangkit lagi. Nah, di usia kalian sekarang itu, masalah itu akan selalu ada ya. Misalkan nilai ujian yang tidak sesuai, misalkan ada pertandingan olahraga kelas kalian tidak menang, tidak sesuai dengan harapan kalian. Nah, sebagai anak yang tangguh, kalian tidak boleh menyerah, harus bangkit ya, harus bangkit, harus bisa mencapai tujuan yang ingin kalian capai. Selain pengertian, ada ini fixed mindset dan grow mindset. Ketika kesuksesan, contoh fixed mindsetnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi grow mindset ke hal positifnya bukan itu, tapi saya bisa sukses dengan berusaha. Terus, ketika mengalami kegagalan, secara pernyataan fixed mindsetnya saya menyerah. Tetapi kalau dorongan untuk bangkit berarti saya akan coba lagi. Kemudian, ketika menghadapi kesulitan, saya tidak bisa. Kalau kita memiliki daya lenting yang bagus, yaitu menggunakan pernyataan grow mindset, saya belum bisa.
Paham sampai situ? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke aplikasi, kita melakukan dulu ini ya. Apa namanya? Ice breaking. Ya. Biar rileks ya. Silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Setelah kita melakukan dari tadi aktivitas, terus dari konsep yang Ibu terangkan, kita akan masuk ke aplikasi. Ibu akan membagikan sticky note ke kalian. Kalian silakan tulis di sini di kertas yang Ibu bagikan. Bagaimana atau rencana apa yang akan kalian ketika kalian jatuh. Begitu juga disebutkan masalahnya dan cara untuk bangkitnya seperti apa. Ada yang tanyakan sampai situ? Tidak? Paham? Oke, silakan ditulis ya. Itu satu ya. Nanti setelah selesai kita akan tempelkan di sana ya. Sok. Saya mau nanya, Boleh? ini masalahnya masalah yang di sekolah atau masalah? Boleh, bebas. Boleh yang di sekolah, boleh yang di rumah, boleh yang pernah dialami. Sebutkan masalahnya dan rencana yang akan dilakukan. Oke, siapa yang mau ke depan untuk membacakan rencana yang akan dilakukan ketika mengalami kegagalan lagi? Siapa yang mau dari kelompok ini? Saya meyakinkan diri bahwa saya berhak bahagia dan saya tak berlarut dalam kesedihan. Saya bangkit lagi dan lagi dari kesedihan dan tak mendengar kata-kata yang jahat. Cintai dirimu dan jangan dengarkan perkataan jahat orang. Apalagi yang akan dilakukan? Menjelaskan, Ya. jangan dengerin orang yang jahat. Terus kalau misal kalian di komen sama orang yang belum tentu bisa melakukan hal yang sama, Sebagai motivasi ya. Sebagai motivasi ya. Ya. Terus bangkit untuk terus berkarya. Ya, silakan ditempel di situ silakan. Oke, siapa lagi yang ke depan? Bacakan. Masalah yang saya alami adalah turun ranking dan rencana yang akan dilakukan adalah belajar lebih rajin, ikut bimbel atau minta diajarin bu guru, teman dan orang tua. Dapat dukungan dan support dari orang tua dan yang membuat saya tidak down adalah dukungan dari orang tua. Oke. Coba sekarang kalian tempelkan di sana hasil kaliannya. Silakan. Siap. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, dari kegiatan hari ini tentang resiliensi dapat dipahami kan? Silakan, masih ada yang menanyakan atau masih bingung? Resiliensi itu apa? Apa coba? Kalau memang sudah paham, resiliensi itu apa? Bangkit dari kegagalan. Ya, resiliensi adalah bangkit dari kegagalan. Jadi tidak menyerah ya, harus tetap semangat. Mungkin kegiatan hari ini dicukupkan sekian ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Ibu dalam bimbingan klasikal dengan materi yang lebih menarik lagi. Akhir kata Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.